umat Tuhan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat, dan setiap masalah yang sedang engkau alami, kau mampu mengatasinya karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan, sang penyelesai masalah. Tetap meminta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan engkau hikmatnya untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang sedang engkau alami. Jangan pernah berlari dari masalah, saudara. Hadapi. Jangan pernah tinggalkan. Karena engkau diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Bukan menjadikan engkau pecundang, tapi menjadikan engkau pemenang. Tidak ada manusia yang tidak ada salah, tidak ada masalah. Semua ada masalah, semua ada persoalan. Yang penting kau jangan berlari, tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Kasih Tuhan, kita mau belajar bersama kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali belajar hari ini mengenal firman. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, umat yang Allah, tema kita hari ini adalah naikkan doa bagi yang menganiaya kamu. Panjatkan doa siang dan malam, berseru pagi dan sore kepada mereka yang sudah menyakiti hatimu. Mengapa? Karena kita akan baca firman hari ini dalam Matius pasal 5 ayat 44. Di sana Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pada saat itu ketika Yesus berada di atas bukit dan para murid datang kepadanya, maka Yesus mulai menyampaikan khotbahnya, pengajarannya di atas bukit. Kepada para murid, Yesus meminta supaya mereka berdoa untuk yang menganiaya mereka. Bukan para murid dianiaya oleh karena perbuatan jahatnya, saudara, tapi oleh karena para murid menyatakan kebenaran firman. Mereka dianiaya. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul, ketika para murid mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka mulai bersaksi dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Filipus pergi sampai ke Samaria, dan juga termasuk salah satunya yang bernama Stefanus. Dia memberitakan Injil dengan berani, mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Stefanus ditangkap, dirajam pakai batu, karena dia telah mengabarkan berita Injil. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60, di sana dikatakan, firman berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dikatakan ketika mereka melempari Stefanus, di saat itulah Stefanus berdoa. Ketika satu persatu batu kena ke tubuh Stefanus, Stefanus tidak menderit sakit,
aduh, kurang aja. Tidak. Dia tidak mengatakan kata-kata sumpah. Kata-kata kutuk tidak keluar dari mulutnya, kekasih Tuhan. Bahkan dia berseru kepada Allah, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan dikatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini yang Tuhan masukkan kepada para murid pada waktu khotbah di bukit. Di dalam Matius pasal 5 yang tadi kita baca, ayat yang ke-44 sampai 45. Tuhan berkata, berdoalah, kasihi musuhmu dan berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Tergenapi dalam Stefanus dan para murid yang lainnya. Pada saat itu dikatakan dalam Kisah pasal 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kekasih Tuhan, masing-masing orang yang sudah melemparkan Stefanus dengan batu, pakaiannya, jubahnya ditinggalkan kepada Saulus pada waktu itu, di bawah kaki Saulus. Berarti Saulus menyetujui apa yang diperbuat oleh orang-orang yang telah merajam Stefanus. Stefanus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia berdoa memberkati orang-orang, termasuk juga Saulus. Dan kita sudah mengetahui perjalanan Saulus. Setelah kemudian pasal 8, Saulus meminta surat kuasa kepada imam dan para ahli Taurat untuk menyerang, membunuh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, bahkan sampai ke Damsyik. Dan dalam perjalanan di Tarsus, di sana Saulus ketangkap Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya di tengah perjalanan dalam kemilauan. Haleluya. Tuhan katakan, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Stefanus melakukan firman, mempraktikkan firman, saudara. Dia berdoa, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kita mencatat ayat 45, Matius pasal 5:45. Karena ketika engkau berdoa kepada saudaramu yang menganiaya kamu, maka engkau sedang menerbitkan matahari bagi mereka. Stefanus sedang menerbitkan matahari bagi yang menganiaya dia, termasuk salah satunya adalah Saulus, saudara. Dan benar, saudara, Saulus mengalami yang namanya matahari dalam kehidupannya. Bahkan jauh lebih daripada dahsyat pelayanan Paulus, saudara. Saulus mati, oke. Tetapi Paulus tampil menjadi pekabar Injil yang militan. Dia membuka banyak tempat-tempat pelayanan sampai akhirnya dia mati di Roma. Kurang lebih sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Dia mati dipenggal oleh karena memberitakan kabar tentang Injil. Kekasih Tuhan, apa yang menjadi makna untuk kita hari ini? Kalau hari ini engkau dan saya teraniaya oleh karena kebenaran firman yang kita sampaikan, oleh karena kebenaran firman yang kita kerjakan di tengah-tengah hidup kita, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, di tengah pergaulan kita, saudara, kita telah menyampaikan kebenaran firman. Amsal 23:23, kita tidak menjual kebenaran, kita mempertahankan kebenaran, kita melakukan firman. Tapi kalau ada yang masih menganiaya kita, yang menjatuhkan kita, yang menjatuhkan saudara, menjelekkan saudara, dan membuat engkau sulit hari ini, bahkan engkau mungkin saja digosipin, engkau difitnah, begitu kejam, Tuhan katakan, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Mungkin engkau tidak kena aniaya fisik, saudara. Mungkin engkau kena aniaya hatimu, sakit. Berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Oh, indahnya firman Tuhan hari ini. Saat engkau berdoa, Tuhan katakan engkau sedang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat. Saat engkau berdoa, engkau sedang menurunkan hujan bagi orang-orang yang tidak benar.
Siapa yang bisa memberikan mereka hujan, saudara? Siapa yang menerbitkan matahari bagi mereka dalam kegelapan? Kalau bukan saudara yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib untuk memberikan perbuatan Tuhan yang besar yang daripada Tuhan yang telah kau alami hari-hari ini, saudara. Ampuni saudaramu yang sudah berdosa. Ampuni mereka. Doakan mereka, saudara. Kasihi mereka. Doakan mereka. Doakan. Berdoa untuk menganiaya kamu, sehingga hunau Tuhan bisa datang kepadanya. Hari ini yang kita bisa lakukan adalah bagi orang-orang yang menganiaya kita secara langsung, doakan bagi mereka supaya Tuhan membukakan hati mereka untuk mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal keselamatan di dalam Yesus. Dan juga doakan bagi anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka yang sudah percaya Yesus teraniaya oleh karena imannya, saudara doakan. Doakan bagi penganiaya-penganiaya orang-orang benar, penganiaya-penganiaya orang-orang yang sedang melayani pemberitaan Injil, baik di desa, di kota, di pulau-pulau, di tempat-tempat terpencil yang tidak kelihatan. Hari ini mungkin saja ada anak-anak Tuhan yang sedang memberitaan Injil, mereka teraniaya. Doakan Tuhan, doakan mereka yang menganiaya firman Tuhan. Doakan, doakan, doakan. Karena ketika engkau dan saya berdoa, maka kita sedang menerbitkan matahari bagi mereka penganiaya anak-anak Tuhan. Saat engkau dan saya berdoa, kita sedang memberikan hujan bagi mereka yang dalam kekeringan. Kasih Tuhan, panggilan kita hari ini adalah berdoa untuk penganiaya iman kita. Berdoa bagi penganiaya anak-anak Tuhan Yesus. Jangan pernah musuhi, saudara. Tugas kita doakan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Salah satunya. Ada banyak cara yang lain tentunya. Tapi hari ini saya mau begini kepada saudara. Kita harus berdoa untuk siapa saja yang sudah menganiaya kita. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang tuamu hari ini, mungkin mertuamu, menantumu, atau anak cucumu yang sudah menyakitkan dirimu, saudara. Doakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalaupun mereka sudah tahu, mereka mungkin bebal. Tapi dengan doa saudara, saudara sedang menerbitkan matahari bagi mereka dalam kegelapan, menurunkan hujan bagi mereka dalam ketidakbenaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman yang kami boleh dengar. Kami bersama-sama diterangkan oleh Roh Kudus hari ini, diajarkan agar kami berdoa untuk yang penganiaya hati kami, yang menganiaya hidup kami, Tuhan, supaya mereka mengalami terang kemuliaan Tuhan dengan sinar matahari, sehingga mereka mengalami hujan daripada Allah dan hidup mereka diubahkan seperti kami yang dahulu dalam kegelapan. Kami dipanggil masuk dalam terang yang ajaib hari ini. Kami berdoa untuk mereka menganiaya kami. Engkau panggil mereka juga masuk dalam terang yang ajaib, dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Bapa, bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bagi saudaraku yang hari ini engkau yang sedang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saudara. Percaya Tuhan tidak dibatasi dengan ruangan dan waktu. Saya mau berdoa untuk saudara. Pegang saudara. Oh ya, masyaallah. Bapak yang baik, aku berdoa dalam nama Yesus untuk saudara-saudaraku yang sedang sakit dan sedang memegang bagian tubuh yang sedang sakit. Oleh karena darah Yesus, oleh bilu-bilu Yesus, sembuhlah setiap sakitmu. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu Yesus, sembuhlah sakitmu. Oh, Tuhan, terima kasih. Engkau melihat juga Tuhan hari ini. Jika engkau saudaraku yang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah ekonomi, yang sedang bergumul, oh Tuhan, aku berdoa, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk menyelesaikan satu persatu setiap masalah yang ada. Di dalam nama Yesus aku bentak kepada engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih Tuhan jika firman ini berkat bagi saudara. Kirimkan bagi keluargamu, bagi saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama, supaya kita bersama-sama semakin hari
berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis untuk kerajaan Allah diperbesar di dalam dunia ini. Tuhan Yesus